Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini telah sampai pada kata penutup dari sang penulis kitab Kifayatul Atqiya, dilanjutkan dengan doa. Qala muallifuhu amalahullah bi'azimi ihsanihi amin. Telah berkata ulama yang menulis kitab ini, semoga Allah memberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmunya dengan keagungan dan kebaikannya. Wa hadza akhiru ma yasarallahu jam'ahu. Dan ini merupakan akhir dari apa yang Allah mudahkan kepadanya untuk mengumpulkan minasyarhil mubaraki, dari penjelasan-penjelasan yang penuh dengan barokah insyaallah ta'ala. Wa kana waktul faraghi, adapun waktu selesainya menulis kitab ini, yaitu sahwata yaumil jumu'ati, pada waktu duha di hari Jumat al-ashiri yang ke-10 min syahri Jumadis saniyah, dari bulan Jumadil akhir atau Jumadil saniyah. Jadi kitab ini selesai ditulis pada waktu duha di hari Jumat tanggal 10 bulan Jumadis saniyah. Kalau hari ini masih Jumadil awal ya, di bulan depan itu bertepatan dengan ulang tahunnya penyelesaian kitab ini. Sanatas nata ini pada tahun 2 wasalasimiatin dan 100 ba'dal alfi, setelah 1000 min hijratiman khuliqa ala asani wasfin, dari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini selesai ditulis pada tahun 1132 ya, di 1302. Jadi usianya sekarang sudah 142 tahun ya. 142 tahun berarti ya termasuk masih baru dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Dan ini menjadi salah satu tanda keikhlasan para ulama dalam menulis kitab, bahwa beliau-beliau itu menulis kitab dalam rangka mencari ridhonya Allah, ingin menyebarkan ilmu, bukan cari royalti. Makanya kitabnya walaupun ditulis sudah ratusan tahun, itu masih dipelajari ya. Di pesantren-pesantren masih dipelajari, di majelis-majelis taklim juga masih diajarkan, padahal kitab itu sudah ditulis ratusan tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa penulisnya ikhlas, terus karya tulisnya juga berkualitas. Beda sekali dengan penulis-penulis baru. Itu kadang-kadang ketika nulis sebuah karya, buku, ya memang pas baru diterbitkan itu banyak yang beli, banyak yang baca, cuma bacanya sekali. Habis itu terus sudah langsung disimpan, udah nggak pernah dibuka lagi. Nah, tapi kalau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu sudah terbukti ratusan tahun tapi masih diajarkan ya. Ratusan tahun masih diajarkan di mana-mana. Ini menunjukkan betapa ikhlasnya sang penulis kitab. Sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama. Mudah-mudahan Allah selalu merimpahkan rahmat ta'zimnya kepada Rasulullah, kemuliaan dan keagungan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, wa atawassalu, dan aku bertawasul ilaika kepadamu, wa atasafa'u, dan aku mohon syafaat indaka di sisimu, binabiyika, dengan nabimu, at-tahirin nasabi, yang suci nasabnya. Jadi para ulama, para orang-orang soleh ketika memohon sesuatu kepada Allah itu adabnya disertai dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disebutkan di doa ini
bahwa Nabi Muhammad itu adalah at-thahirin nasabi, yang suci nasabnya. Artinya suci nasabnya itu Rasulullah itu nasabnya diurut ketahuan semua. Mulai dari Rasulullah putra Abdullah, Abdullah putra Abdul Muthalib dan seterusnya sampai ke Nabi Adam itu bisa dilacak. Dan semuanya itu melalui pernikahan yang sah, ya. Di nasabnya Rasulullah itu bisa diketahui semua sampai ke Nabi Adam, dan semuanya itu melalui pernikahan yang sah. Maka nasabnya Rasulullah itu nasab yang suci, ya. Kalau nasab kita wallahu a'lam, ya, karena kita tidak tahu, ya. Paling tahu kita kan cuma orang tua kita, maksimal sampai kakek kita, tapi nan kakek-kakeknya kakek kita kan tidak tahu, ya. Maka Nabi Muhammad itu nasabnya bisa dilacak sampai ke Nabi Adam, dan semuanya melalui pernikahan yang sah pada masa itu. Al-Karimil Hasabi, yang mulia derajatnya. Selain melalui pernikahan yang sah, Rasulullah itu nasabnya memang lahir dari orang-orang yang mulia pada zamannya, ya. Yang mulia pada zamannya. Selalu nasabnya itu orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai tokoh masyarakat, orang-orang hebat pada masanya. Khairil ajami, yang menjadi sebaik-baiknya orang ajam, wal arabi, dan orang Arab. Jadi nasabnya Rasulullah di samping suci, mulia, juga terbaik dibanding dengan nasabnya orang umum maupun orang Arab. Sayyidina Muhammadin, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada beliau. Wa bi ahli baiti nabiyika, selain bertawasul kepada Nabi Muhammad, juga tawasul kepada ahli baitnya. Ahli baitnya itu keluarganya, ya. Keluarganya Rasulullah, ya, mulai dari istri, anak, cucu hingga sekarang. Nah, terkait dengan ahlu bait, keturunan baginda Rasulullah, itu di Indonesia memang dapat tempat khusus, ya, dapat kedudukan istimewa di masyarakat Muslim Indonesia. Punya panggilan khas, ada yang dipanggil Habib, ada yang dipanggil Sayyid. Kalau perempuan Syarifah, ya. Ada Habib, Sayyid, Syarif, atau nanti kalau perempuan ya Syarifah. Itu panggilan-panggilan kehormatan buat keturunan Rasulullah. Dan itu ada buku induknya, Pak, ya. Ada buku induknya nasab, itu ada, supaya orang tidak ngaku-ngaku, ya. Supaya orang tidak ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, itu ada buku induknya. Jadi doanya selain bertawasul kepada Rasulullah, juga bertawasul kepada keluarganya. Wa bisa iril ashabi, dan kepada seluruh sahabat Nabi, ya. Wal ahbabi, dan para kekasihnya Allah, para orang-orang pilihannya Allah. Wal auliyai, dan para wali. Wal a'immati, dan para imamnya kaum muslimin. Al anjabi, yang alim. Apa permohonannya? Antaj'ala, semoga Allah menjadikan mu'alifahu, orang yang menulis kitab ini, yaitu kitab Kifayatul Adhiya, miman, termasuk golongan orang sa'uda, yang naik, ala mi'rajil qabuli, menempati kedudukan yang diterima. Fatamata'a, kemudian dia bersenang-senang bi anwa'i sururil wusul, dengan aneka macam kegembiraan ketika seorang telah usul ke Allah. Rohnya ketemu, kembali ke Allah lagi, dari Allah kembali ke Allah lagi. Allahumma, ya Allah, askina, siramilah kami, min jiryali tauhidika, dari keagungan tauhidmu. Siramilah sarbatan, minuman, tughibuna, yang menjadikan kami tidak bergantung, anil kaunaini, dari manusia ya dan jin. Jadi mohon kepada Allah, dengan kita diberikan
tauhid oleh Allah, akhirnya kita menjadi orang yang tidak bergantung kepada selain Allah, tidak bergantung pada jin, juga tidak bergantung kepada manusia, bergantungnya hanya kepada Allah saja, karena kita telah bertauhid, telah mengesahkan Allah. Wa tahfaduna, dan semoga engkau Allah berkenan menjaga kami, min kulli syai'in, dari segala keburukan, wa rainin, dan kejorokan, ya keburukan. Wa kadzalika, dan begitu juga doa-doa tersebut qari'ahu, untuk orang yang membaca kitab ini, wa nadhira, dan orang yang memperhatikan ilahi kepadanya. Jadi doa di akhir kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu selain doa diperuntukkan buat pengarangnya, juga buat pembacanya, buat orang yang mendengarkannya, buat orang yang memperhatikannya, semuanya didoakan. Bi'ainil qabul, dengan pandangan diterima oleh Allah, as-satir, yang menutupi, lima pada suatu, fihi, yang di dalamnya, minazalali, dari kesalahan, wal kusuri, dan kecerobohan, awil fuduli, atau berlebih-lebihan. Innaka, sungguhnya engkau itu rahimun, zat yang maha pengasih, karimun, dan maha mulia. Ya Allah, ya alimu, ya halim, zat yang maha mengetahui dan maha santun. Astaghfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia Allah, al-hayyu, yang hidup, al-qayyumu, yang berdiri sendiri. Wa atubu, dan aku bertobat, ilahi, kepada Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, istighfara jamil mustaghfirina, dengan sebanyak istighfarnya seluruh orang-orang yang beristighfar. Jadi tinggal ngitung aja, orang yang beristighfar kepada Allah itu ada berapa juta atau berapa miliar, semuanya. Ya. Jadi aku mohon ampunan kepada Allah sebagaimana mohon ampunnya semua orang-orang yang mohon ampun kepada Allah. Wa adatal ghufrani, dan sebanyak bilangan ampunan Allah, karena ampunan Allah kan tidak terbilang, tidak terhitung saking banyaknya. Wal maghfurina, dan sebanyak bilangan orang-orang yang diampuni oleh Allah. Wa adata anfasi, dan sebanyak bilangan hembusan nafasku. Wa anfasihim, dan nafas mereka, mereka semua makhluknya Allah. Ya. Wa adata anfasil khalaiki, dan sebanyak bilangan nafasnya makhluk-makhluknya Allah. Wa adatal hasanati, dan sebanyak bilangan kebaikan-kebaikan minal makhluqati, dari semua makhluk Allah. Wa adatal makhlukina, dan sebanyak bilangan makhluk-makhluk. Wa adata makana wa mayakunu, dan sebanyak makhluknya Allah yang sudah ada dan yang akan ada, fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa adata na'maihi, dan sebanyak nikmat-nikmatnya Allah. Wa adata adlihi, dan sebanyak keadilan Allah. Wa fadlihi, dan sebanyak anugerah Allah. Wa ad'afi dzalika, dan sebanyak kelipatan semuanya tadi. Jadi saking banyaknya nggak bisa dihitung. Lana, yang istighfar itu buat kami yang menulis kitab ini misalnya. Wali walidina, dan buat kedua orang tua kami. Ya, tidak hanya penulis kitab, tapi pembacanya, pendengarnya, semuanya didoakan. Wali masayikhina, dan buat guru-guru kami. Wali ahbabina, dan buat para kekasih-kekasih kami. Waman yaludzu bina, dan juga buat orang-orang yang berlindung kepada kami. Waman lau haqqun alaina, dan juga buat orang-orang yang memiliki hak kepada kami. Waman wasona, dan buat orang-orang yang telah berwasiat kepada kami bil khairi, dengan kebaikan. Waman ansya'a, dan orang-orang yang menumbuhkan hadzal istighfar ini, wali walidayhi, dan kepada kedua orang tuanya, wali jamil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat, dan juga buat untuk semua orang yang beriman, baik laki-laki perempuan, ya, orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan. Ya dzal fadli wal ihsan, wahai zat yang memiliki anugerah dan kebaikan, wal afi, dan ampunan, wal lutfi, dan kelembutan,
umnun, anugerahkanlah alaina kepada kami bil ghufrani dengan ampunan, ya Hanan ya Manan, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Rahman, wahai zat yang maha pengasih, ya Allah. Itu doanya banyak sekali. Ilahi, wahai Tuhanku, anta sesungguhnya engkau al-mad'u, yang zat yang dimintai, bikuli lisanin, dengan segala jenis lisan. Artinya Allah itu paham dengan permintaan hambanya yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Ya. Artinya bermohon kepada Allah itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Karena Allah mengerti semua bahasa makhluknya. Ya. Makanya doa di luar sholat itu kita boleh berdoa menggunakan bahasa apa saja. Berbeda kalau di dalam sholat, itu memang doanya ya harus berbahasa Arab. Tapi kalau doa di luar sholat itu boleh menggunakan bahasa kita. Nah, walaupun bermacam-macam, berbeda-beda, bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa internasional, semuanya Allah mengerti. Wal maksudu, dan Allah itu zat yang dituju fi kulian, pada setiap masa. Ya, dari dulu, sekarang dan seterusnya, yang jadikan harapan itu adalah hanya Allah, dan yang bisa memenuhi harapan juga hanya Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, anta sesungguhnya engkau kulta telah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan mengijabah doa kalian. Faha nahnu mutawajihuna ilaika, maka saat ini kami menghadap kepadamu, bikuliyatina, dengan keseluruhan kami. Fala turad dana, maka janganlah kau menolak kami. Wastajib, dan ijabah lana pada kami, kama wa'atana, sebagaimana yang telah kau janjikan. Ilahi, wahai Tuhanku, ainal mafaru minka, adakah tempat untuk lari darimu? Tentunya tidak ada. Wa anta, sedangkan engkau itu al-muhitu, telah meliputi bil aqwali, pada seluruh alam semesta. Jadi kita sebagai orang beriman itu tidak ada tempat mengadu, tidak ada tempat melarikan diri dari segala sesuatu, ya, apalagi melarikan diri dari Allah. Kenapa? Karena semuanya ada dalam genggaman Allah. Ya, maka segala persoalan adukanlah kepada Allah, jangan sekali-kali mengadukan kepada selain Allah, karena semuanya ada dalam genggaman Allah. Wa kaifa, dan bagaimana al-barahu, lepas anka darimu. Wa anta, sedangkan engkau al-adzat qayatana, yang telah mengikat kami, bila ta'ifil isani, dengan kelembutan kebaikan. Jadi kita tidak bisa lepas dari Allah karena kita telah diikat oleh Allah dengan kelembutan kebaikan. Ilahi, wahai Tuhanku, biruhil kudusi, dengan Ruh Kudus, itu malaikat Jibril. Qadis, sucikanlah sarairona, yaitu hati kami. Wa biruhi sayyidina Muhammadin, dengan wasilah ruhnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kholis, murnikanlah ma'arifana, pengetahuan kami atau ma'rifat kami. Wa biruhi abina Adam, dan dengan wasilah ruhnya orang tua kami, yaitu bapak kami Adam, ij'al, jadikanlah arwahana, ruh-ruh kami, sabihati fi alamil jabarut, sebagai ruh yang berenang di alam jabarut. Waqsif, dan bukalah laha, untuk para arwah, ala hadhairil lahut, pada tutupnya alam lahut. Ilahi, wahai Tuhanku, binuril Muhammadi, dengan wasilah Nur Muhammad, alladzi rafa'ta, yang telah kau angkat, ala kulli rafi'in, di atas setiap yang tinggi, maqamahu, kedudukannya. Wa darabta, dan telah kau letakkan, fauqa khazanati asraril uluhiyah, asraril luhiyatika, yang telah kau sandingkan, ya,
pada rahasia-rahasia ketuhananmu. A'lamahu kedudukannya iftah, bukalah lana untuk kami fathan dengan pembukaan somadanian yang akal, yang bisa diterima oleh akal. Wa ilman dan ilmu robbanian yang bangsa ketuhanan. Wa tajalian dan penampakan rohmanian yang penuh dengan kasih sayang. Wa faidon dan limpahan ihsanian yang penuh dengan kebaikan. Ilahi, wahai Tuhanku, salimna selamatkanlah kami min kulli aswa dari segala keburukan. Waqfina dan jagalah kami min jamil balwa dari segala bencana. Ya. Wa tahir dan sucikanlah asrorona hati-hati kami minasakwa dari suka mengadu. Jadi salah satu permohonannya, mohon kepada Allah agar menjadi hamba yang tidak gampang-gampang mengadu. Karena orang mengadu itu tanda dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Ya. Dikasih hujan mengadu, kenapa hujan? Dikasih panas mengadu, kenapa panas? Tukang mengadu, tukang berkeluh kesah. Nah, kita mohon kepada Allah agar jadi orang yang selalu ridho dengan keputusan Allah, sehingga tidak gampang mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah aja sudah su'ul adab, apalagi kalau kemudian mengadu kepada selain Allah. Wa alsinatana dan lisan-lisan kami minad dakwah dari gampang-gampang menuduh keburukan. Ilahi, wahai Tuhanku, sarif, muliakanlah masami'ana, pendengaran kami, fi khitabika, dalam mendengar firman-firman-Mu. Wa fahimna dan fahamkanlah kami asrara kitabika, rahasia-rahasia kitab-Mu. Wa qaribna dan dekatkanlah kami min aktabika, dari beberapa tanggamu, ya, maksudnya tangga untuk naik gitu. Wamnahna dan berikanlah kepada kami min ladzi syarabika, dari lezatnya minumanmu. Ilahi, wahai Tuhanku, ladunna, zat kelezatan kami bijanah bika, jika bisa berdekatan denganmu, khadiina dengan tunduk. Jadi mengatakan bahwa saat yang paling lezat adalah saat berdekatan dengan Allah. Wa ala aktabika, dan di atas tangga. Waqi'ina, kami menempati. Fala turadana, maka janganlah kau menolak kami, ya alimu, ya hakim, wahai zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Inilah sebagian dari doa-doa yang ada di akhir kitab Kifayatul Adqiya yang telah ditulis 140 tahun yang lalu. Jadi begini, salah satu ciri khas para ulama dalam menulis kitab itu, pertama diawali dengan doa, ya. Yang doa itu tidak hanya diperuntukkan buat sang penulis saja, tapi juga buat semua orang yang mau mempelajarinya. Kemudian nanti di akhir juga begitu, ya, selalu diakhiri dengan doa, dan doa itu tidak hanya buat penulisnya, tapi juga buat semua yang memanfaatkan kitab ini, baik yang membacakan, yang mendengarkan, semuanya didoakan mudah-mudahan dapat anugerah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua yang sama ini telah mengkaji kitab ini juga dapat barokahnya kitab ini, sehingga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.